Oke, toh jadi metode ada dua nah, post dengan get toh. Kalau saya tuh postnya yang tadi ini ya, post ini pertama kali ini toh, ini tuh ini dia punya tuh addressnya tuh dia ini nah, ini addressnya ini. Oke, setelah saya tuh lakukan proses penjumlahan tuh, dan saya klik tombol proses tuh 6 misalnya sini 6 tambah 7 tuh. Oke, maka ini addressnya ini tuh akan berubah dia menjadi ini addressnya. Nah itu kalau dia metode post. Kalau metode get gimana pak? Kalau metode get begini metode get. Nah saya back dulu, nah, saya ubah dulu ke file manajernya, ini dia. Enggak, nah ganti nih metodenya jadi get kapital. Oke, lalu kita save. Oke, sekarang kita kembali ke tambah, klik kanan, edit. Oke, ganti ya semua kata post jadi get, 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 get. Set. Oke, close. Sekarang saya akan refresh lah, saya refresh ini dulu. Oke. Awalnya tuh ini sama Jina, sama. Oke. Pada saat saya akan klik tombol proses itu akan berubah URL-nya. Misalnya sini saya kasih misalnya 5 atau di sini misalnya kasih dia misalnya 8. Nah, saya proses. Get. Lihat sini, ini kan masuk ya. Lihat gimana bedanya. Kalau pakai get variabel atau name-nya tuh ini kentara dilihat, oh box 1 sesuai dengan 5, box 2 sesuai dengan 7, kentara dilihat. Kalau pakai post tidak kentara dilihat. Iya, ini kentara dilihat, apa yang kita isi tuh ini akan kentara dilihat. Nah saya ulang lagi nah, misalnya sisi sampai sini yang 9 tuh, di sini misalnya sisi dengan 16 tuh. Saya copy ini ke sini. Lihat kentara, oh box 1 itu 9 dan box 2 itu 16. Oh iya, enggak apa-apa ini kak, terima kasih, nggak masalah. Ini baru mulai tadi, kita baru mulai ini, kenapa? Oh, jadi kak aja. Hah? Jadi, tuh, kenapa tuh saya tuh anjurkan tuh kalian pakai metode post tuh ini tuh. Saat kalian tuh sudah upload tuh kalian ke internet ke posting dia tuh, yang pakai metode get. Kenapa? Karena berbahaya, bisa terbaca ini tuh. Memang kalian enggak kan pertama kan 9, dulu kan 16 kan dari nilainya, maksudnya dari gunanya. Oke, tapi kalau misalnya tuh yang kalian tuh bikin tuh misalnya tuh tombol login password tuh, username password tuh, misalnya tuh sini tuh ini tuh misalnya tuh user tuh username tuh di sini ini punya passwordnya tuh.
maka ini akan terbaca ini, terlihat ini, dan ini tuh bisa dibaca oleh hacker. Tuh berbahaya sekali pakai metode get untuk proses pengiriman data gitu. Jadi jangan pakai, sebaiknya pakai metode post. Makanya tuh tidak pernah tuh ada tuh pakai metode get untuk proses ini, dia tidak pernah, cuma post dia. Get dipakai tuh untuk kita tuh mau berlatih, misalnya kita mau baca, oh ini apa yang terkirim nih, oh terkirim, oh ini nilainya 5, oh benar ini terkirim gitu. Kalau post baca ada yang salah gitu. Ini cuma kalau kita mau pakai untuk latihan, untuk membaca fragment boleh. Dan kalau khusus kalau untuk tampil di posting tuh, tampil seluruhnya yang pakai metode get, pakai metode post, ya, dilarang itu, dilarang. Oke, itu bedanya. Nah, jadi metode ada dua jenis, toh, post dengan get. Oke, nanti kalau terlalu ujian, bedanya get dengan post, ya kan saya jelaskan. Lanjut, sekarang kita masih di buku tamu di kan kita sudah bikin sampai di sini, kalian bikin tuh kemarin tuh, salah satu sudah kami kalian bikin kemarin tuh. Mungkin ada sudah ada dikasih permak kasih percantik, mungkin namanya mungkin. Oke, sekarang kita akan bikin prosesnya. Oke, sana ini tuh Doraemon. Oke, pilih kelas. Sana tuh satu. Hobinya apa? Misalnya nonton basket, misalnya tuh ini boleh dihapusin. Di sini tuh apa nih sarannya, jadi rajin lah misalnya. Setelah klik send nih, oke. Ini errornya ini, tapi nanti kalau masih di triple nggak tampil gitu. Oke, ini tuh dia sudah terisi nih, sebenarnya sudah terisi tuh. Gimana buktinya Pak? Oke, nanti dia sudah tersimpan, dia sebenarnya tersimpan di sini dia. Ini lihat, Doraemon satu nonton basket lebih rajin, sudah tersimpan di sini dia. Apa nih, kayak berat sekali. Vansa pasti itu Pak Nehek. Yang tahu. Itu masa nggak terspon nih, cuma buka WordPad, gawat nih. Sama panggil nama tadi itu. Vansa, jujur mau ketawa Vansa. Nah, sudah tampil nih. Oke. Jadi sudah beres ini sebenarnya. Ctrl Shift logo minus plus D, oh dikasih perbesar. Iya. Nah, ada nama tuh, ya kesempat, coba patikan tuh. Kesempat. Sebenarnya anak kesempat cuma di close programnya. Pak, apa gunanya itu Pak Doraemon? Doraemon itu namanya Doraemon, cuma saya kasih preset Doraemon. Mengerti? Nah Pak, maksudnya ini Pak yang tapi di sini Pak, apa gunanya ini Pak? Oh, oke. Kemudian tertutup lagi. Tuh, jadi semua tuh yang kita tuh ketik tuh di sini tuh, kita ketik di sini tuh sudah terjadi penyimpanan perekaman. Tuh, misalnya di sini Richard Keren, tuh kelas MIPA 2. Tuh, di sana tuh ada hobinya, apa hobinya? Nonton bola. Di sana tuh apa ini? Biasanya sarangnya Richard. Tuh, lebih rajin lah, lebih rajin dan semangat gitu. Present nih, tuh, lihat lah.
kita lihat hasilnya, open, ya sudah tersimpan. Oh, langsung tersimpan ke folder gitu pak? Iya, tersimpan dia di sini, tersimpan dia. Oke, sekarang saya ajar gimana cara menyimpan pak. Ini kayak ini lagi. Oke, jadi kita butuh ya pertama kita butuh ini kan file yang kemarin kalian bikin sudah aman ini beres ini. Oke, ada yang kalian minta yang buku tamu HTML beres Oke, sekarang kita butuh penyimpanannya. Setelah dia kayak database yang tersimpan di mana filenya tersimpan, tapi kita penyimpanannya cuma dalam bentuk file teks, dia tersimpan dia di kayak di notepad gitu nggak tersimpan di database yang sesungguhnya karena kalau tersimpan di database sesungguhnya ribet gitu. Mungkin ada kemarin yang pergi dia waktu orang open house tadi anak yang alumni dia dia sudah penyimpanan, dia sudah database, dia punya penyimpanan itu database dia pakai dia namanya MySQL dia MySQL ini sudah penyimpanan database yang kita pakai, saya bilang bukan di MySQL, cuma penyimpanan biasa file teks dia di notepad atau dia namanya dia file teks gitu. Tapi sebenarnya lumayan untuk menyimpan buku tamu itu data-data buku tamu ya sudah bisa tersimpan aman gitu jadi saya bisa itu dipakai. Oke, caranya pertama kita butuh dulu kita butuh yang ini namanya dia punya data, misalnya database dia kita bikin di mana di Excel tadi. Jadi kalau mau bikin pertama buka dulu Excel, lalu mereka Excelnya kosong lah. Tunggu dulu, ada yang suara sumbang. Dalam sekali. Ayo lanjut. Biarkan kita kosong lah. Misalnya dalam kosong, biarkan kosong gitu. Oke, lalu klik file save as. Oke, saya misalnya simpan di dokumen. Misalnya di sini namanya boleh apakah base atau data ini mana dia ke CSF ini comma delimited oke, baru save, yes, tutup nih ya. Jadi nanti dia tersimpan dia dalam bentuk CSF dia di dokumen tadi ini dia. Ini bukan file Excel dia, ini file CSF yang bisa dibaca oleh PHP ini. Oke, CSF dia. Kalau Excel dia XLS gitu dia XLS. Kalau misalnya kalian yang pakai HP pasti tidak mungkin kalian pakai HP kalian bikin begini. Kalau nggak mungkin kalau yang punya komputer, boleh kalian bikin. Kalau yang punya komputer saya akan kirim ini database-nya, ini saya akan kirim ini di grup. Ya kan boleh kita pakai aja, kalian tinggal ambil, kalian upload di posting di curriculum kalian pakai. Kalau pakai HP kalian bikin kayaknya saya tidak mungkin karena format CSS itu cuma mungkin bisa dibikin di Excel. Di HP mungkin dapat sebelum tesnya, kalau di HP dibikin CSS. Oke, lanjut berarti sudah aman, sudah selesai. Sekarang kita akan bikin prosesnya. Oke, saya tutup dulu ini, tutup dulu. Oke, kita buka dulu kembali. Buku tamu ini yang kemarin kalian bikin kemarin masih ingat kemarin kalian bikin sekarang kalian
fokus di ini, di actionnya, toh tambahkan perintah terserah, boleh aksi PHP kah, boleh proses PHP kah, terserah, atau boleh tuh apa kan namanya BT PHP kah, tuh buku tanggung PHP, terserah dari kalian. Bisa pakai aksi PHP, toh metode ini dia saya pakai to get. Kenapa saya get sementara? Karena sama dia punya prosesnya sama dia terkirim tidak datanya. Nah kalau post kan nggak terbaca dia, nggak terbaca dia punya tuh pengiriman variabelnya kayak gitu, nggak terbaca nih kalau post. Seperti get supaya itu terbaca gitu. Karena kan kita kan latihan gitu. Seperti get get. Lalu di input input ini tuh input namanya. Oh ini kasih dia name name-nya kasih dia name. Ini name-nya dia untuk variabelnya ini. Terserah bebas, usah kasih dia nama supaya saya tidak bingung. Oke. Lalu di kelas ini tuh ini tambah juga name, parameter name, tambahkan name juga. Name kan kelas tuh select tuh name tuh di sini. Pakai sini kelas Oke. Bisa. Lalu ini tuh value-nya tuh ini kasih kosan ini isinya 1251, 42, 12 fps. Oke. Berarti kalau saya klik tuh ini 1251 tuh value-nya tuh ini, value yang ini tuh ini akan tersimpan di variable kelas atau name kelas, tersimpan langsung otomatis. Kalau saya klik tuh 1252 akan tersimpan dia ini, nilainya tersimpan di sini langsung. Kalau ini Pak, ini nama ini Pak, dimana dapat value-nya Pak? Value-nya didapat pada saat saya ketik ini nanti, misalnya halo. Halo ini akan tersimpan nanti di sini, gitu. Beda antara ini dengan ini beda. Kalau ini kita ketik, kalau ini kita pilih dulu, baru value-nya kita sudah tentukan dia di sini nilainya. Oke. Lanjut, hobi kan ini pakai dia checkbox tuh bisa dipilih-pilih tuh ini. Jadi berarti bisa lebih dari satu. Berarti nanti tuh ini tuh hobi ini tuh ini pakai name dia agak banyak nih name-nya. Name-nya tuh ini hobi 1, hobi 2, hobi 3. Kenapa bisa Pak? Karena kan hobi bisa lebih dari satu hobi. Kalau kau kasih dia cuma name-nya tuh cuma satu nama tuh sama tuh, itu dia kan tertimpa dengan misalkan sini hobi ini hobi, ini juga sini hobi, ini hobi berarti cuma satu di hobi. Berarti misalkan orang pilih tuh nonton, tersimpan semua nonton semua tersimpan gitu. Makanya harus hobi beda-beda dia punya name-nya, beda-beda variabelnya karena kan dia banyak. Hobi 1, hobi 2, hobi 3. Misalnya 5 tambahin hobi sampai 5 misalnya begitu. Oke, lalu di teks area yang ini tuh name-nya ini tambahkan dia jadi saran, misalnya saran ini. Gitu. Bisa paham di mengerti sampai sini? Jadi kita harus tambahkan name. Kenapa? Sebagai variabelnya, sebagai variabel. Gitu. Saya save dulu. Oke. Gimana? Saya isi kalian lihat kan sekarang kan dia ini sekarang kan dia begini sekarang dia punya URL-nya ya begini Oke. Kita lihat bisa kirim misalnya sini. Apa dia masalah? Oh jaring. Tadi baru masuk pakai dia baru masuk. Jawabin halo sudah tanya misal sudah tanya sudah ada. Oke saya isi sini jaring. 42. Oke. Sekarang tuh hobinya dia basket di sini mau tambah rajin. Saya ini
Oke, di sini ini yang terkirim. Ya. Jadi variabel nama apa ini menampung Jeremy tuh yang tadi saya ketik tuh. Oke. Kelas ini tuh variabel kelas ini namanya menampung 12 MIPA 2. Kenapa tanda plus Pak ini? Ini sebagai simbol bahwa ini spasi. Dan variabelnya ini tuh hobi 2 atau kenapa hobi 2? Ada unsur satu karena tadi kan cuma hobi 2 semua itu pilih hobi 2. Berarti yang terkirim cuma variabel hobi 2 yang terkirim. Hobi 2 basket. Oke. Lalu langsung saran tuh mau tambah rajin gitu. Oke. Sekarang kita lihat apakah dia tersimpan tidak di sini. Tersimpan. Oke. Ternyata dia sudah tersimpan ternyata. Sudah bisa. Oke, sekarang kita akan bikin proses aksinya, Aksinya itu kita bikin buka dulu. Ini dia. Saya copy dulu ya, kalian bisa lihat jelas. Ini kan kalian paham itu, ini tuh mengerti itu? Oke, aman tuh. Ini dia pasti paham itu. Ini kan sebagai pemuka tuh, pemukanya HP tuh. Ini pasti kalian paham itu. Oke, aman, sudah aman. Ini terima kasih ini tuh cuma konfirmasi tuh begitu. Nah, ini akhirnya dia sudah mengerti ini. Kalian fokus yang di sini, kalian fokus. Nah ini. Oke. Pertama kita bikin dulu variabel tulis. Terserah dia sekalian variabelnya tulis. Jadi variabel ini akan menampung semua data yang kalian ketik tadi, kalian kirim tadi, dia akan menampung, lalu dia akan menulis di sini, dia akan menyimpan di sini. Oke, menyimpan di sini, variabel tulis ini kita isi dengan metode get, panggil nama variabel yang ini, yang input text yang tadi yang ini. Yang ini. Oke. Lalu dia titik tanda kutip ini, tanda pagar, tanda kutip ini. Kenapa pakai ini Pak ini? Tanda ini pakai ini sebagai pemisah antara variabel 1 dengan variabel 2. Kayak sini tadi ini. Ini dia, ada pemisah ini, pemisahnya ini saya kasih dia pemisahnya. Tanda pagar dia saya kasih. Kenapa saya pakai yang tanda lain? Sebabnya tuh kalau pakai tanda dan kita anggap dia menggabungkan begitu. Tanda koma harus enter sebagai simbol dari perintah karakter PHP. Apa tanda kutip lagi? Ini sebagai string. Yang saya kasih tanda pagar dia benar-benar beda. Yang tidak pernah dipakai sama sekali dalam fungsi-fungsi yang lain. Dan misalnya HTML tidak ada tanda pagar itu paling jarang dipakai. Dan tanda pagar dia tanda tulisnya tanda pagar. Gitu. Kenapa kita nasihin tanda titik pada titik ini? Ini titik dia akan menggabungkan nilai ini dengan tanda ini digabungkan. Gitu. Digabungkan ya. Oke, lalu titik koma. Lalu masih di variabel kedua, yang kelas ini, ini tetap sama, tapi tambahkan titik ini. Apa artinya? Sama artinya tadi, berarti ini tadi kan dia akan menggabungkan nilainya ini, dengan ini. Berarti habis itu dia akan menggabungkan lagi nilai ini dengan ini. Berarti fungsi ini dia untuk menggabungkan dia, misalnya dia
konkatenasi dia, digabungkan dia, dirapatkan dia gitu. Sampainya dia kan tersusun kamilah, tersusun dia gitu. So, tersusun menyampingnya semua. Jadi itu fungsi dia, titik dia untuk menggabungkan dia, menggabungkan gitu. So, baru panggil lagi tuh kelas untuk hobi, dipanggil lagi tuh, sorry, name-nya untuk hobi dipanggil ke name hobi ini dipanggil. Ini lagi tuh digabungkan lagi, baru hobi yang kedua lagi digabungkan lagi. Kalau hobinya yang kita kan cuma hobi kedua tuh, berarti pasti kita gabungkan kosong dia. Terus ini dia kosong sini, gimana sebesar ini kosong. Ini hobi pertama kosong, hobi dia juga kosong, berarti tidak ada hobi gitu. Hah? Berarti cuma gabungkan kosong, spasi kosong digabungkan gitu. Hah? Lalu sampai sini nah, hobi tiga nah. Oke. Sekarang langsung di sarang tuh, yang sarang kritik tuh, ini digabungkan tuh lagi, panggil lagi sarang. Lalu ini digabungkan dengan ini selesai ini. Ini artinya dia tuh simbol untuk penutup file. Misalnya dia kayak titik selesai. Akhirnya end of file dia, end of file itu akhir dari file dia selesai. Oke. Makanya tuh dia ini tambah dia slash n, akhirnya akhir selesai. Itu simbolnya n akhir selesai. Toh? Oke. Ini tuh proses untuk menggabungkan tuh semua variabel tuh yang kita input. Ini fungsinya ini. Oke, bisa? Bagaimana? Bingung? Pusing? Dulu aja Pak. Duduk. Oke nah, tunggu pelan-pelan nah, tunggu nah. Tunggu nah, sampai tap dulu. Pak, kalau terbalik slash n-nya, maksudnya bukan miring begitu. Error. Masih error. Tunggu nah. Kenapa bisa, Pak? Ih, sebentar. Saya simpan dulu. Tarik. Di sini simpan. Jangan. Pak, kalau terbalik kenapa bisa error, Pak? Iya, karena perintah untuk akhir file itu dia backslash n. Dimana adanya if set itu dia untuk kalau salah sedang seleksi di jadi if set dia. Toh, gimana? Semua bakalan paham. Saya bikin dulu ya, ini dulu. Ini dulu nah. Ini saya cut dulu, samakan. Sampai sini kan kalian mengerti tuh, sampai sini tuh kalian mengerti tuh? Gimana? Ini Sabtu. Ini kan semuanya kalian mengerti tuh? Kan kalau saya echo ini echo dolar tulis tuh. Paham nih? Gimana? Saya copy dulu ini. Copy. Saya masuk sini dulu. Saya buat file baru dulu. Saya paste. Saya ganti nah ini kan aksi nah. Saya ganti dulu dengan namanya dia aksi 2. Aksi 2 di PHP nah. PHP save. Nah, ganti nah ini di aksi 2. Ganti save. Oke, jangan kita lihat gimana. Nah, nama nah sana misalnya nama Ardi. Nah, oke. Saya pilih kelas ini, saya pilih length ini, saya isi itu. Dia akan ditampilkan. Kenapa? Karena ini cuma ditampilkan dulu nama Ardi variabel. Nah, saya send dulu. Ada tuh Ardi tuh. Oke.
Oke, sekarang saya kembali lagi, saya refresh lah, saya gabung-gabungkan lah. Mana lagi ini di oke. Sekarang tuh ini saya pakai dulu simbol titik tuh untuk menggabungkan parabel yang lainnya tuh, baru kutip tanda vertikal baru ini. Nah, oke. Lalu saya akan panggil parabel yang kelasnya, berarti sih panggil dolar tulis tuh. Oke, panggil titik sama dengan dolar get. Oke, panggil parabel kelas. Oke, bisa saya kamu kalian lihat. Oke, saya simpan, saya save dulu, kita lihat. Oke, sana namanya apa dia? Jeremy. Pilih kelas. Oke, bisa pilih ini belum tampilkan, saya belum menampilkan. Gitu. Saran. Saya pilih send. Lihat, sudah tampil. Oke, bisa. Jadi fungsi ini tuh dia tuh untuk menggabungkan dia. Tuh, kalau misalnya tuh kalian tuh nggak pakai tuh ini tuh, kalian kampusnya itu nggak pakai misalnya. Tuh, saya save. Saya kembali lagi, saya refresh. Ucap kelas nonton ini ada kita sini dulu. Lihat, langsung dia timpa dia hilangkan langsung semua. Kenapa? Karena dia menilai terakhir dia. Kenapa? Karena tidak ada, dia punya proses untuk ini dia yang tadi ini saya bilang ini dia. Dan titik itu ini sebagai simbol dia untuk menggabungkan. Kalau ada ini tuh titik ini tuh di sini tuh titik ini tuh, dia akan tidak akan menghilangkan parabel yang sebelumnya. Dia tetap menambahkan gitu, samping tambahkan gitu. Makanya itu penting saya bilang pakai tanda titik ini penting sekali. Dan ingatlah, hanya di awal tidak pakai tanda titik, karena ini kan sebagai awalan dia. Tidak ada yang perlu dia ditambah-tambahkan lagi. Di variabel yang berikut bakal tanda sini, pakai tanda titik sini, titik. Titik. Oke, bisa. Misalnya kenapa? Ini apa? Misalnya pakai titik di mana pak ini? Mana pakai titik ini? Kalau tidak pakai, berarti dia kan ada pemisah. Saya save saya save. Back, refresh, sangat mantap. Kedua, basket ini halo. Send. Lihat, ada pemisahnya. Makanya saya pakai tanda titik tadi tuh di paling akhir baru tanda vertikal supaya ada pemisahnya begitu. Sekarang ada table dia berupa tabel pemisah begitu saya pakaikan. Di situ tambahkan titik supaya menyambungkan, baru kutip tanda pipa gitu. Oke. Lalu saya set lagi dulu, kita lihat gimana hasilnya. Saya back, saya jalankan sini, sana tuh Avanza pas. Halo. Bisa nah? Oke. Sekarang muncul lagi variabel yang kedua lagi. Saya pakai sini titik, kutip, pagar, vertikal, cukupnya supaya cepat. Apa variabel dia? Hobi dia, hobi 1, hobi 1 di mana saya? Jam. Ini dia hobi 2.
hobi 2. So di sini dia hobi 3. Hobi 3, di sini dia saran bis. Saran. Oke. Saya save. Kita lihat. Back dulu. Mansa, pilih kelas IPA 2, nonton basket, masih ketiga kosong nanti. Misalnya halo apa kabar? Tampil ini, ya ini Pansa, ini kosong, ini kosong. Apa kabar? Sudah tampil, sudah jadi ya. Oke, bisa. Oke, sekarang tuh menjadi pertanyaan, Pak, kenapa tuh Bapak pakai ini tadi tuh yang tanda ini pakai tanda slash n untuk yang backslash n dia untuk akhirnya pakai, kenapa Bapak pakai begitu? Karena kita kan bicara file. Nah, kita bicara file untuk penyimpanan ke base CSF. Nah, jadi tanda ini tuh ini gunanya dia tuh untuk sebagai akhir dari satu kalimat ini. Satu kalimat ini dia akhirnya dia. Ini dia. Nah, ini selesai, mereka pindah ke baris baru. Mereka menyimpan di baris baru itu akhirnya itu akhirnya. Jadi kayak istilahnya kayak titik selesai itu end file gitu loh. Atau end kalimat lah. Akhir kalimat pindah ke kalimat baru lagi ke bawah. Itu intinya dia. Ibaratnya kayak tuh kalau HTML itu dia kayak biar pindah ke baris baru gitu. Makanya kita perlu backslash n dia supaya dia tuh bisa akhir file, akhir kalimat tuh akhir ke baris pindah ke baris baru gitu. Pindah ke baris baru dia pindah ke bawah. Karena kita sudah pernah bermain dalam file CSV, ada penyimpanan ke file gitu. Kan kalau ini kan tidak perlu pakai slash n tadi. Kenapa? Karena kan tidak ada penyimpanannya sama sekali. Terus saya refresh pasti hilang kembali semua. Oke, jadi kalau untuk penyimpanan tuh akhir file tuh kalian pakai ini yang saya bilang tadi, slash n taruh sini dia nanti sini tuh ganti dia menjadi backslash n. Nah pakai nanti sini dia. Oke, sebagai dia akhir dari file. Sudah. Sekarang ini agak berat ini. Sekarang ini. Kan ada ini tuh kita punya file tuh, file penyimpanan namanya base.csv. Sebelum kita bisa tuh menulis itu menyimpan ini, kita harus bisa buka dulu tuh. Contoh misalnya saya kan tuh sebelum saya tuh bisa buka menulis sesuatu di Word tuh, saya kan pasti dulu file open dulu tuh file mana nih? Ini Word kan? Saya open dulu file open. Baru saya akan buka dulu aplikasinya saya buka. Sama ini dia. Ini tuh dia akan membuka dulu tuh file open base.csv dia buka dulu. Nah, dengan perintah ini dia maka sudah publish dia. Jadi dia akan buka file tuh. Dia open file tuh dengan publish, perintahnya open. Itu append dia itu apa setting gini, dia kan menamakan itu record kosong, append blank gitu. Ini dia tadi ini tuh dia tuh ini mereka menambahkan perintah append blank. Jadi dia kan menambahkan record, setelah kita record kosong dia baris kosong banget. Jadi tuh ini tuh dia akan membuka tuh dulu tuh buka dulu file base.csv, baru tambahkan record kosong baru tambahkan. Ibarat kita kayak buka Word lalu kita blank dokumen. Oke, bisa berarti sudah siap kita tulisi. Paham? Mengerti sampai sini? Jadi kita butuh doang ini namanya file open file open. Ini perintah untuk membuka base.csv dengan record kosong gitu. Kenapa bentuk variable file sini? Kenapa? Karena ini yang akan kita akan simpan ini ke sini, simpan gitu.
toh. Lalu ini tuh akan menyimpan dia di sini. Jadi kita butuh perantara gitu, nggak boleh tuh langsung tuh dari sini ke sini, nggak boleh toh. Jadi ini kita buka file dulu toh, disimpan di sini nih, berarti sudah file kosong nih, sudah baris kosong toh, halaman kosong gitu. Jadi saya dollar file toh, dollar sendafa fopen di fopen copy milah makanya apa, kenapa begitu perintahnya? Memang begitu, memang pakai fopen. Nah itu sudah perintah yang memang fopen tuh untuk buka file toh, berarti F itu file open gitu toh. Ntar kalau sudah buka file tuh, ini sudah buka file toh, ini toh, berarti dia siap nih kita tulisi toh. Oke, cara yang kita tulis itu begini, cara yang kita tulis dia pakai perintah ini fputs untuk kita tulis ini. Ini tadi perintah untuk kita menulis. Nah ini tadi membuka file toh, ini untuk kita tulis dia. Lalu nanti kita variabel itu ini akan kita simpan dia, timpa ke sini gitu. Dia akan menyimpan ke sini. Dollar tulis ini akan mengisi di dollar file dia isi so oke. Jadi sini fputs dia oke. Setelah itu kita akan tutup file toh, habisnya kita kan habis ini toh kita tulis lah, kita kan tutup dia filenya gitu toh. Oke. Jadi pakai perintah close file ya, close file gitu, di save nih. Oke. Lalu coba kita jalankan, back dulu. Oke, saya isi dulu misalkan Pansa keren toh, pilih kelas nomor 2 nonton jangan basket toh, silakan. Halo apa kabar toh, send toh. Ini yang akan kita kirim nah, dan akan tersimpan juga di siapa tuh saya ini semua tersimpan. Nih udah tersimpan. Oke. Ada yang mau tanyakan sampai sini? Ada yang mau tanyakan? Bingung, pusing, sakit kepala? Mulai pusing di? Pak, itu Eko gak ditambahin di depannya? Yang Eko. Eko nggak perlu tambahkan Eko di depan. Kenapa? Karena kita kan menulis di base JSP itu. Jadi ini boleh kalian hapusin. Udah tambahkan nih. Kalau kalian tambahkan boleh, tapi ngapain? Nggak usah. So, boleh kalian tambahkan tuh, persa kalian tuh memastikan tuh bahwa dia sudah tersusun rapi, boleh. Kalian sudah tersusun rapi ya. Jadi itu yang paling penting ini paling penting ini untuk membaca file membuka file ini paling penting sekali ini. Ini harus kalian ini. Kalau kalian tuh salah perintah di sini tuh ini, pasti tidak mau ditulisin. Contohnya misalnya, nah tambah apa perintah ini nah, lalu kalian tambahkan ini misalnya ini nah, saya save nah, saya tambahkan perintah puts tuh untuk menulis itu di file, cuma buka file tuh, lalu saya nak tambahkan untuk menulis tuh, itu kan menulis di puts tuh harus tutup filenya, pasti data kita simpan kan itu. Misalkan James Bond toh, kelas misalnya IPS toh ya, oke, spy send toh, memang dia sudah benar toh, oke. Ekonya sudah benar toh, oh begini dia punya toh, sudah benar, cuma dia data simpan nih
perintah untuk menulis, fputs untuk menulis. Nggak ada tuh, hilang, kosong, nggak ada sama sekali. Tuh. Sama misalnya tuh, kita cuma pakai tuh perintah untuk fputs nah, sana tampakkan buka filenya ini nah, nggak ada di sana, hapuskan ini. Terus sekarang tuh mau tulisan tampakkan buka file tuh nggak bisa. Kita lihat, nah jadi typing error. Apa nih? Halo, apa kabar? Tuh, dari kelas. Baik, baik saja. Send. Itu error tuh, betul ini warning. Tuh, nggak bisa. Fputs juga tidak ada, langsung error. Karena kita tuh tidak bisa tuh menulis kalau kita belum buka file, langsung error pasti itu. Jadi yang paling penting tuh intinya tuh ada dia file atau open untuk buka file, baru fputs, fclose itu intinya. Tuh. Jadi open, fputs, fclose itu semula file, berarti file open, file puts untuk ditulisin nah, baru file close. Kenapa buka f write pak? Ya saya tahu dari pembuatnya puts. Oh, jika saya buat ini PHP itu dia kasih nama puts kenapa f write kenapa ya? Gitu. Sebenarnya proses kata f write sebagai pengingat. Itu sudah open kan write terus apa jadi puts. Jadi puts aja kayak jelaskan dengan puts. Gitu kan. Benar kan kita sebenarnya yang benar sebenarnya kan salah kenapa dari PHP contohnya begitu. So, jadi f open, f puts, f close itu intinya f open, f puts, f close nya. Baru ini f open tuh ini kasih variabel dia di sini. Jadi dia siap-siap tuh menampung tuh variabel tulis isinya, tampung habis dia tulisi di base CSF lalu dia tutupannya f close nya selesai. Gitu, itu intinya dia. Oke, ada yang mau tanyakan? Nah, jadi f close, f puts, f open, f puts, f close itu intinya. Ini untuk membaca penulisan ke file. Gitu. Oke, ada yang mau tanyakan? Saya tanya Pak, kenapa tuh pakai CSF Pak? Kenapa pakai siapa ini DOC Pak, DOC? Atau misalnya pakai TXT? Nah bisa. Karena begini, tuh. Web posting tuh tidak kenal tuh file DOC nah. Itu filenya hanya Microsoft Word untuk mengolah data. Nah, TXT juga dia tidak terbaca dia TXT karena dia file TXT file biasa dia. Dia hanya membaca file CSF. Gitu. Nah, makanya pakainya CSF. Kenapa file HTML beda lagi ceritanya ini? Memang tampilan web dia punya view-nya, bukan penyimpanannya dia. Kalau file penyimpanan file yang CSV gitu. Nah, kalau ini apa ini deh kayak dia append blank, buka file, file gitu lalu report kosong, baris kosong, kosongkan gitu. Supaya memang kita buka file yang baru gitu. Oke, bisa paham nih? Nah, ini intinya nih untuk penulisan filenya di sini intinya dia. Nah, ini dia tuh untuk digabung-gabungkan nah. Ingat nah, yang pertama nah nama dia harus dia nggak pakai titik nah. Ini nama tuh dia tuh jangan titik sini. Nah, kenapa? Karena dia kan yang start pertama dia, kayak misalnya anak pertama dia. Ngapain dia pakai titik? Ada ekoran di belakang, nggak usah. Ini kan anak pertama dia. Yang anak kedua baru pakai titik sampai anak terakhir. Lalu ditutup dengan ekoran ini. Ini untuk end dari kalimat dia. Kenapa? Supaya kalau pindah ke sini lah, pindah ke base tuh CSF dia dianggap sebagai akhir satu kalimat dia, akhir dari satu baris selesai, pindah ke baris baru lagi, gitu. Oke, bisa paham? Ada yang mau tanyakan?
Sir, itu yang fputs memang file duluan harus ditulis baru Iya, tulis. memang harus begitu memang. Karena dia tuh tulis dulu, baru dia kan ke-11 sama gini sama gini contoh jumlah tuh jumlah itu dua sama dengan tuh variabel A1 tuh ditambah dengan variabel A2 tuh selalu ya yang menampung hasil ditulis selalu di bagian kiri, selalu begitu dia, paham? Makanya itu selalu dia di bagian kiri dia selalu begitu, karena ini yang akan menampung nilai yang ini begitu. Nah selalu gini kayak gini, ini kan menampung, ini dan menampung selalu tak yang menampung bagian kiri, variabel yang akan menampung bagian kiri selalu ditaruh bagian kiri begitu. Bagus Oscar, nampaknya tenang. Oke, paham? Mengerti? Ada menanyakan? Nah, ada dari paham ini dari baris segini tuh jelaskan tuh, saya bilang panjang nih 1 jam jelaskan hanya baris begini perintah. Kalau panjang mati bisa. Di, nah, coba nah kalau kalian ke sana, ini nah kalian cuma ganti nah, misalnya nah, kalian ganti yang simbol-simbol yang bisa apa dia bagus sih, pakai. Saya takut nanti jadi error programnya. Coba lah ganti dengan simbol apa tadi bagus. Persen pak, persen. Kalau enter pak. Enter, simbol enter apa deh? Saya nggak tahu apa simbol enter. Coba nah misalnya pakainya simbolnya apa tadi bagus sih? Persen pak, persen. Coba nah, terus nah, saya lihat nah, saya pakai dulu saya ganti. Saya takut yang ini. Coba saya lihat nah, saya ganti semua dengan persen. Saya tidak. Saya set dulu, saya lihat ini yang di mana. Oke. Puts kemarin ini, sini. Persen plus puts garis aku senang yang lupa. Cuma pakai foto dolar tulis di set deh. Bisa ya, misalnya sebagai dolar nih, coba dah tulis ke file nah, coba tulis ke file nah ya copy ini cepat. Kita lihat, kita buka. Ada simpan nih. Kita simpan tak bisa. Saya pakai dolar. Pakai persen bisa. Nih, ada error nih. Bisa. Oke. Bisa? Ada yang mau tanyakan? Nanti saya akan kirim nanti kode yang tadi Pak, yang pernah. misalnya begini, kita isi itu form, tapi dia tidak bisa lihat yang kayak yang itu tadi pas waktu tak pindah tak pindah halamannya kayak nama apa, dia cuma kayak lihat terima kasih begitu, tapi di Word tak isi anunya. Gimana di? Pas saya isi itu form, baru saya send yang kelihatan cuma terima kasih. Oh, Tapi itu datanya tersimpan di mana? Di file, di Word. bisa. Hacker. Oh, Gak gitu, Cok. jadi itu tinggal sini tuh di akses sini tuh ini hapus tuh ekornya tuh, ini hapus tuh di bawah. Oke.
ini tuh karena saya tidak pakai web posting lah, tidak pakai jadi error. Oke. Nanti kalau pakai posting tidak, ini tidak akan tampil nih, bersih nanti, tidak akan terlihat nanti. Oke, maksud tuh terima kasih, selesai. Gitu. Oke, bisa? Makasih Pak. Ya sama-sama. Jadi nanti tuh intinya ini intinya kalian nanti ini tadi ini. Saya akan share ini saya share ini untuk menulis file nanti. Lalu ini tuh gabungkan dia punya variabel digabungkan. Ingat nah variabel pertama tuh atau anak pertama tuh ini tuh dapur pakai titik nah, ingat nah. Anak kedua baru pakai titik. Dan yang anak terakhir tuh pakai ini nah, itu intinya. Oke. Bahkan pakai itu dia akan ajak semua satu baris, tidak akan pindah baris baru ya. Gitu perasaan dia pakai puts tuh untuk tulis file tuh satu baris lagi semua satu baris begitu semua sama. Mendakan ke bawah dia. Bisa? Paham Bi? Ada yang mau tanyakan lagi? Tidak ada? Bagaimana nilainya? Pusing, sakit kepala, bingung, atau sakit hati? Nah jadi, oke, coba-coba kalian latihan pelan-pelan lah gitu. Saya juga belum minta tau kalian tuh kumpul tugasnya tuh, kalian coba-coba latihan nanti saya akan minta nanti setelah kita akan menampilkan filenya nanti nah. Ini kan baru kalian tuh tulis itu, nanti kita coba tuh untuk menampilkan filenya lagi. Pokoknya ini ceritanya, ini kalau tampilkan file kayak gini dia ceritanya. Aduh, saya butuh. Saya nanti menjadi aksi save nanti dia punya tampilannya kayak begini nanti. Itu juga banyak ceritanya panjang lah. Kita beli oke kita punya halo apa sahabat 17 dua nonton basket ya baik aja tadi belum pilih tempatnya dulu save dulu ulang. Sir, sorry, tidak ada share screen. Oh, makasih infonya. Sorry. Makasih. Oh, halo apa? Sabar. Pilih kelas tuh ini. Apa misalnya basket. Halo. Basket. Ini seperti ini. Langsung bisa terlihat ini. Oke. Tadi yang sudah isi sama sekali tadi. Dan ini ceritanya panjang lagi. Ini ceritanya panjang. Ini tuh supaya tampil tuh kita bisa baca tuh. Kita bisa baca tuh file base CSS nya untuk ditampilkan. Tadi kan hanya ditulis itu, belum ditampilkan, belum dilihat. Ini untuk kita baca, tampilkan. Nanti pilih aja di depan. Sudah sakit kepala nih. Tuh. Tuh, ini intinya ini tulis ke filenya ini untuk menggabungkan pada variabelnya digabungkan ya itu intinya kalian paham ini itu oke. Ada yang mau tanyakan jadi saya sudah berasa kalian semua ya. Kalau ada saya akan kirim ini, saya akan kirim sebelum kalian tadi itu bisa sebagai saya kirim ke kalian telegram ke kalian dengan base CSV-nya. Jadi kalian tuh yang pakai HP tuh yang bisa buka Excel untuk save ke CSS, kalian boleh tinggal pakai itu yang database. Saya kan kasih clear dulu, kasih hapus, lalu kalian boleh kalian tulis nanti bisa. Oke di ya, selamat siang semuanya. Oke, selalu sehat ya, selalu belajar. Kenapa? Karena kalau punya masa depan mulai dari ini. Oke, jangan pernah menyerah belajar coding. Oke, sampai jumpa. Terima kasih. Makasih Terima Pak. kasih Pak. Thank you, sir. Terima kasih Pak, terima kasih. Makasih, Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih guys ya. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Dadah, sir. Ya, dadah Jessica. Makasih, Pak. Ya, terima kasih Yemima.